kali ini kita masuk motor arus bolak-balik sinkron ya, atau serempak. Mesin serempak atau motor serempak itu sebagaimana pada mesin arus arah dan mesin tak serempak, maka mesin serempak dibagi atas dua macam, yaitu generator serempak dan motor serempak. Generator yang sudah saya pernah berikan materi ini, kalau generator serempak itu suatu mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, ya. Jadi pada generator serempak dia juga ada dua jenis generator kutub luar dan generator kutub dalam. Jadi generator ini banyak digunakan pada pembangkit. Kemudian yang kedua, motor serempak atau motor sinkron ini dapat dipergunakan untuk memutar atau menggerakkan mesin-mesin produksi di pabrik atau industri yang menghendaki putaran tetap. Jadi motor sinkron ini digunakan untuk menjaga putaran mesin itu stabil atau putaran mesinnya ini tetap tidak berubah-ubah, karena mesin ini tidak memiliki atau motor serempak ini tidak mempunyai slip, ya, tidak mempunyai slip. Kalau di motor induksi itu kan putaran mesinnya itu berubah-ubah karena memiliki slip, ya. Jadi kalau pada motor serempak kita jaga putarannya tetap, ya, kita jaga putarannya tetap. Karena apa? Kenapa putaran pada motor serempak ini tetap? Karena putaran sinkron dengan kecepatan sinkron sama dengan kecepatan rotor, ya. NS sama dengan NR, ya. Sedangkan pada motor induksi yang kemarin NS tidak sama dengan NR atau NS lebih besar daripada NR, ya. Kalau motor serempak di sini dia tidak, NS itu sama dengan NR, sehingga slipnya itu sama dengan 1 atau slip itu sama dengan 100%, atau dikatakan dia tidak, mesin ini tidak ada slipnya sama sekali. Dan motor serempak ini bisa berjalan atau bekerja pada kondisi leading maupun kondisi lagging, terdepan ataupun terbelakang, ya. Jadi ini kelebihan daripada motor serempak. Konstruksi mesin serempak, ya, sama, dia memiliki stator dan rotor serta celah udara, ya. Stator itu bagian dari mesin yang diam dan berbentuk silinder. Rotor adalah bagian dari mesin yang berputar juga berbentuk silinder, ya. Kemudian celah udara adalah ruangan antara stator dan rotor, ya. Jadi yang terpenting itu ada 3, stator, rotor, dan celah udara. Stator, pada stator itu ada kutub, ada belitan stator, ya, atau belitan stator. Kemudian pada rotor itu ada, untuk mesin serempak itu ada cincin geser atau slip ring. Kemudian ada belitan medannya, kalau kumparan jangkarnya. Kemudian ada komutatornya atau komutasinya, itu pada rotor. Celah udara itu ruangan antara stator dan rotor. Jadi di mana antara stator dan rotor itu tidak boleh
celah udaranya tidak boleh lebar sekali dan tidak boleh sempit sekali. Kalau dia sempit sekali nanti dia akan gesekan, akan menimbulkan rugi gesek ya. Kalau dia terlalu jauh nanti fluksnya lemah ya, fluksnya lemah. Kita lihat konstruksi daripada mesin serempak atau motor ini ya. Ini adalah duduk rumah daripada motor itu sendiri. Pada rumah ini ada stator, kemudian di dalam stator ini ada kumparan ya. Pada kumparannya ini dimasukkan pada slot-slot. Ini slot atau alur tempat meletakkan kumparan sehingga menghasilkan tegangan atau arus ya. Kemudian di sini ada kutub ya. Ini kutubnya. Kutubnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kutub, ya berarti 9 kutub utara, 9 lagi kutub selatan. Ya. 9 kutub utara dan 9 lagi kutub selatan. Jadi jumlah kutubnya di sini ada 18. Ya, kemudian pada stator, pada rotornya ini cincin geser atau slip ring, ya, untuk menghasilkan arus DC, ya, arus bolak-balik dirubah menjadi arus DC, ya, dia menghasilkan arus DC. Kemudian di sini rotor, di sini ada eksitasi, ya, jadi ada eksitasi. Eksitasi ini penguat ya. Pada motor serempak dia mempunyai 2 sumber ya, sumber AC dan sumber DC. Jadi sumber DC-nya dulu bekerja ya, nanti di hubung singkat ini melalui eksitasi. Jadi di hubung singkat ya masuk ke cincin. Ya, cincin atau slip ring ya. Nanti setelah dia mendapatkan flux yang maksimum, maka sumber DC-nya mati, yang bekerja adalah sumber AC-nya ya. DC berubah menjadi AC menggunakan slip ring-nya ini. Kalau sikatnya ini brass ya, ini untuk pada motor serempak itu ada sikat ya, jadi brassnya ya, ini untuk menghasilkan tegangan sumber DC flux ya. Jadi kalau sikatnya di sini antara sikat dengan rotornya ini longgar, maka di sini tidak ada tegangan sama sekali ya, tidak ada tegangan sama sekali. Jadi yang harus kita perhatikan itu kalau motor kita lihat motor yang ada sikatnya ya, di rumah tangga atau di lingkungan rumah, yaitu seperti blender ya, kemudian mesin atau motor untuk jus ya, motor untuk jus, kemudian pompa air, dia ada sikatnya ya, dia ada sikatnya. Jadi kalau sikatnya ini longgar antara rotor dengan sikatnya longgar atau celahnya sudah tidak sesuai atau tidak pas, maka dia tidak akan menghasilkan arus atau tegangan sama sekali. Konstruksi rotor terdiri dari kerangka atau gandar atau besi tuang
untuk menyangga inti jangkar. Ya, inti jangkar itu terbuat dari besi lunak atau baja silikon. Ya, kemudian alur atau parit atau slot dan gigi tempat meletakkan belitan kumparan. Ya, tadi pada stator. Kemudian belitan jangkar terbuat dari tembaga yang diletakkan pada alur. Jadi belitan jangkarnya ini ada di stator, belitan belitan statornya ada di rotornya. Kalau di motor induksi dia hanya mempunyai belitan jangkarnya saja, belitan medannya tidak ada. Ya, belitan jangkarnya itu hanya ada di rotornya saja, tidak di stator. Itu bedanya motor serempak dengan motor induksi. Konstruksi rotor pada motor serempak ini, rotor terdiri atas dua jenis, yaitu jenis kutub menonjol, silent pull, ya. Jadi untuk generator dengan kecepatan rendah dan medium, kemudian ada kutub silinder, ya. Kalau kutub silinder ini untuk generator dengan kecepatan tinggi, ya. Jadi kalau kutub menonjol itu kecepatan rendah dan kecepatan sedang. Kalau kutub silinder itu untuk kecepatan tinggi. Jadi motor sinkron, ya, motor sinkron ini dia bisa sebagai generator dan dia bisa sebagai motor, ya. Mesin sinkron dia bisa sebagai generator dan dia bisa sebagai motor. Contohnya kereta api. Kereta api pada waktu dia berjalan itu sebagai motor. Tetapi pada waktu dia kecepatannya berkurang, ya, dia sebagai generator. Ya, dia menghasilkan energi listrik. Pada waktu dia berjalan, ya, pada saat dia berjalan, dia sebagai motor. Pada waktu dia kecepatannya dikurangi, dia sebagai generator. Ya, jadi dia bisa dua fungsi, satu sebagai motor dan satu sebagai generator. Terus kita lihat sekarang lagi viral mobil listrik. Mobil listrik itu adalah menggunakan motor, ya. Jadi mobil listrik menggunakan motor sinkron. Jadi mobil listrik itu menggunakan motor sinkron, ya. Dia kalau dikatakan motor BLDC. BLDC itu brushless direct current, ya. Brushless-nya itu adalah sumbernya, ya, penguatannya atau eksitasinya, ya. Jadi motor listrik itu, mobil listrik atau motor listrik atau sepeda listrik, dia menggunakan motor serempak atau dia menggunakan motor sinkron, ya. Kemudian kumparan kutub dari kedua macam kutub tersebut dihubungkan dengan cincin geser, ya, untuk memberikan tegangan arus searah sebagai penguat medan. Jadi tadi saya jelaskan, tadi sudah saya terangkan, sampaikan, motor serempak itu sumbernya ada dua, yaitu sumber DC dan sumber AC. Jadi sumber DC-nya itu aki, ya, aki. Jadi akinya ini untuk memancing. Jadi sumber dari sumber DC-nya ini dihubung singkatkan ke cincin geser supaya dia mendapatkan tegangan
arus arah yang lebih besar dan dia bisa menghasilkan flux yang cukup tinggi. Ya, setelah dia mencapai flux yang cukup tinggi atau maksimum, maka sumber DC-nya lepas, lalu sumber AC-nya yang bekerja. Ya, sumber DC-nya lepas, sumber AC-nya yang bekerja. Ini gambar daripada rotor, penampang rotor, ya. Yang sisi sebelah kiri ini kutub menonjol atau silent dengan belitan peredam. Ini belitannya peredam, ya, kutub silent yang menonjol. Sedangkan ini penampang rotor untuk jenis kutub silinder, ya, silinder. Ya, jadi ada ini penampang untuk kutub menonjol, kemudian ini penampang untuk kutub silinder. Ya, baik motor maupun generator serempak konstruksinya hampir sama, cuman kalau generator dia khusus untuk pembangkit, ya, tapi kalau motor dia ada dua keadaan, dia sebagai pembangkit dan dia juga sebagai penggerak. Ya. Belitan jangkar, ya, belitan jangkar yang ada di stator dan selanjutnya disebut belitan stator dirangkai, ya, untuk hubungan tiga fase yang terdiri. Jadi belitan jangkarnya atau belitan stator, ya, itu ada belitan satu lapis single layer winding dan belitan dua lapis atau double layer winding, ya. Jadi belitannya itu kita bisa menggunakan single layer atau kita bisa menggunakan double layer, ya. Itu tergantung daripada kebutuhan, ya. Jadi tidak semuanya single atau tidak semuanya double. Ada yang single dan ada yang double, tergantung kebutuhan. Ya. Belitan satu lapis bentuknya ada dua macam, mata rantai, ada yang berbentuk mata rantai, ada yang berbentuk gelombang. Jadi dia ada yang berbentuk gelombang, di slotnya itu nanti dia belitannya itu berbentuk gelombang atau dia berbentuk mata rantai, ya. Kemudian belitan dua lapis bentuknya juga ada dua macam, ada yang bentuk gelombang, ada yang bentuk gelung atau lap, ya. Jarak antara sisi belitan dan cara meletakkan belitan pada alur atau slot akan menimbulkan faktor kisar atau faktor gawang. Jadi kalau kita ingin membuat mesin atau kita ingin membuat motor serempak, maka kita harus perhatikan berapa jumlah lilitannya atau berapa banyaknya slot yang kita butuhkan, ya. Kemudian dalam satu slot itu berapa belitan, ya. Dalam satu slot itu bisa masuk berapa belitan, apakah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Kemudian yang perlu kita untuk menghitung itu faktor kisar juga harus kita perhatikan, ya. Kemudian faktor distribusi, ya, karena kedua faktor ini akan mempengaruhi mesin serempak tersebut, ya. Ini belitan jangkarnya yang tadi, ini belitan yang A ini bentuknya spiral, ya. Yang B itu bentuknya gelung, ya. Yang C bentuknya gelombang atau wave, ya. Jadi kita bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C,
ya. Ini slotnya kalau di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 slot. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 slot. Dalam satu slot kalau kita lihat di sini ada 3 kumparan. Ini ada 3. Ya, ada 3. Nanti ini ada jaraknya. Ya. Jadi ada ini kalau kita perhatikan slotnya ini ada 4. Dalam satu slot masuk kabel 3, ya, masuk kabel 3. Kemudian di sini kalau yang ada yang pasang R, ada yang pasang U, ada pasang V, ada pasang W. Nanti mana pasang U, mana pasang V, mana pasang W. Kalau ini belum selesai gambarnya. Ya, ini belum selesai, nanti bisa ditentukan mana U-nya, mana V-nya, mana W-nya. Faktor kisar atau faktor kaisar atau faktor gawang. Bila kaisar atau gawang antara sisi lilitan yang satu dan sisi lilitan yang lain sama dengan jarak antara kutub yakni 180 derajat listrik, ya. Ini bukan 1800, ini 180 derajat listrik. Maka lilitan tersebut dikatakan mempunyai gawang penuh atau kisar penuh, ya. Kalau dia ada 180 derajat listrik, maka dikatakan gawang penuh atau kisar penuh, ya. Jadi ini harus kita hitung berapa KF-nya, berapa KC-nya, ya. Ini faktor kisarnya, ya. Alurnya atau slotnya ini ada 24. Ini jumlahnya 24 slot, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sampai dengan 24 slot, ya. Jadi derajat listriknya ini 180, ya. Sehingga KC atau KP sama dengan cos alfa per 2, ya. 2 cos alfa per 2, ya. Ini untuk KC maupun KP-nya. Ya, jadi kalau kita ingin merancang, kita lihat dulu pertama berapa jumlah slot yang akan kita tentukan. Tapi dengan catatan kita punya data dulu. Apa ya data kita, ya. Data kita harus punya, baru nanti kita menghitung berapa jumlah slot. Dalam satu slot berapa lilitan yang masuk. Ya, banyaknya lilitan yang masuk, ya. Kemudian faktor distribusi, ya. Faktor distribusi lilitan jangkar pada tiap fasa tidak dipusatkan hanya pada satu alur atau slot, tetapi didistribusikan pada beberapa alur atau slot. Ya, tadi kita menghitung dulu KC-nya. Sekarang kita distribusikan, ya. Mau kita distribusikan tidak dalam satu slot itu atau satu alur. Sehingga KD sama dengan sin M beta per 2 terus dibagi M sin beta per 2, ya. Dimana beta sama dengan 180 derajat dibagi banyaknya alur per kutub, ya. Jadi sehingga 180 derajat dibagi N, ya. Jadi berapa mau kita hitung berapa banyaknya alur, ya, supaya kita dapat menentukan betanya ini, ya. Kemudian prinsip kerja motor serempak. Prinsip kerja motor serempak
karena interaksi dua medan menyebabkan torsi yang memutar rotor, ya. Karena interaksi dua medan, jadi medan jangkar dengan medan stator yang menyebabkan torsi yang memutar rotor, ya. Jadi putaran rotornya ini dibuat stabil atau dibuat tetap. Apabila kumparan jangkar yang ada di stator diberi sumber tegangan 3 pasah dari jala-jala, maka pada kumparan medan yang ada di rotor diberi arus searah, ya. Jadi nanti pada stator kita beri sumber AC, pada rotor kita beri sumber DC, ya. Jadi ada dua sumber, satu sumber AC, satu sumber DC-nya. Maka pada permukaan kutub timbul medan magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan, ya. Jadi fluksnya ini akan bekerja dari utara menuju selatan, utara selatan, utara selatan, ya, searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Interaksi antara medan putar pada kumparan jangkar yang ada di stator serta medan magnet antara kutub utara dan selatan yang ada di rotor akan menyebabkan gaya yang berpasangan dan akan membangkitkan torsi, ya. Jadi adanya putaran, ya, interaksi antara medan putar yang di stator dengan medan putar di rotor ini akan menghasilkan torsi, ya, akan membangkitkan torsi, di mana torsi ini ditimbulkan atau diakibatkan oleh adanya gaya, ya. Torsi tersebut akan memutar rotor dengan kecepatan yang sama atau sinkron dengan perputaran medan putar stator. Jadi kecepatannya medan putar rotor dengan kecepatan medan putar stator itu sama. Tadi kan awalnya NS sama dengan NR, ya. Jadi NS sama dengan NR. Ini untuk mesin serempak, ya. Bagian yang penting pada motor sinkron ini ada eksitasi. Eksitasi ini penguatan, ya, penguatan. Tanpa ada eksitasi, maka motor sinkron ini tidak akan bekerja, ya. Tanpa adanya eksitasi, maka motor sinkron ini tidak akan bekerja sama sekali. Jadi maka oleh karena itu dibutuhkan suatu eksitasi, ya, agar motor sinkron ini bisa bekerja, ya. Motor sinkron selalu memerlukan arus eksitasi agar selalu dapat berjalan dengan sinkron, ya. Arus eksitasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis diantaranya. Jadi arus eksitasi itu ada 3, ada eksitasi dinamik, ada eksitasi statis, dan ada eksitasi brushless, ya. Ini eksitasi dinamik, ya, merupakan jenis eksitasi yang konvensional. Jadi eksitasi konvensional di mana arus eksitasinya diperoleh dari sebuah generator DC yang dihubungkan ke rotor motor sinkron. Jadi berarti ada 2 mesin generator DC dan mesin motor sinkron, ya. Jadi generator DC-nya, motor sinkronnya ini akan bekerja kalau di-trigger dari generator DC, ya, di-trigger oleh generator DC-nya. Karena generator DC ini adalah sumber utama, ya, sumber utama daripada motor sinkron, ya. Tanpa adanya generator DC, motor sinkronnya ini tidak akan bekerja. Jenis eksitasi ini memiliki kekurangan, yaitu bahwa generator DC merupakan beban tambahan bagi motor, ya.
Kemudian sikat arang sebagai penghubung eksitasi menekan slip ring yang menimbulkan rugi-rugi. Ya, ini kerugian daripada eksitasi dinamik, karena satu, dia membutuhkan beban daripada motor ini kan akan menjadi double atau menjadi lebih besar, ya, karena adanya sumber lain yaitu generator DC. Kemudian pada slip ring ini akan menimbulkan rugi-rugi atau gesekan, ya, jadi gesekan slip ring, ya, karena apa? Ini kan harus dihubung singkat, jadi eksitasinya itu dihubung singkat langsung terhadap slip ring, ya, dihubung singkat langsung terhadap slip ring melalui generator DC-nya ini, ya. Kalau tidak dihubung singkatkan dengan slip ring, maka motor sinkron ini tidak akan menghasilkan arus eksitasi, ya. Ini gambar eksitasinya, ya. Jadi ini gambar eksitasinya, ya. Ini gambar eksitasinya. Yang eksitasi dinamik ini ada, ini DC. Dia DC-nya ini kan tadi menggunakan generator DC. Kemudian ini motor sinkron, ya. Jadi eksitasinya ini dihubung singkat langsung ke slip ring, ya, dihubung singkat langsung ke slip ring, ya, dihubung singkat langsung ke slip ring. Ini dikopel, ya, ini dikopel sehingga putaran mesinnya motor ini akan mengandung menahan beban yang lebih besar, ya. Kemudian pada cincin gesernya atau slip ringnya ini akan mengakibatkan rugi-rugi gesek, ya, akan mengakibatkan rugi-rugi gesek yang cukup besar, ya. Kemudian yang kedua, eksitasi statis, kita menggunakan dioda atau kita menggunakan rectifier, ya, merupakan perkembangan dari eksitasi dinamis, ya, di mana alat ini menggunakan penyara elektronik atau rectifier. Penyara ini memerlukan sumber tegangan input AC yang diambil dari sumber tegangan jala-jala, karena exciter yang digunakan tidak berputar seperti pada gambar eksitasi konvensional. Jadi eksitasi statis ini lebih menguntungkan daripada eksitasi dinamis atau konvensional, karena pada eksitasi statis dia tidak memerlukan mesin, ya, dia tidak memerlukan mesin. Kalau dinamis kan memerlukan mesin seperti generator DC tadi, sedangkan ini dia tidak memerlukan mesin karena dia menggunakan suatu komponen elektronik, ya, yaitu dia menggunakan suatu komponen elektronik dioda atau brushless, ya, dioda. Di sini rectifier. Nanti diodanya ini dihubungkan langsung ke jala-jala. Jadi motor sinkronnya ini tidak terlalu besar mengalami rugi-rugi pada cincin gesernya. Karena apa? Karena dioda ini tidak berputar, ya. Diodanya ini tidak berputar, diodanya ini diam, ya. Beda dengan yang tadi yang eksitasi dinamis,
ya, atau konvensional. Motor berputar, ya generator juga ikut berputar. Akibatnya mengakibatkan rugi-rugi pada cincin geser yang cukup besar, ya. Ini ekstasis brushless, ya, menggunakan sikat, ya. Ekstasis brushless pada prinsipnya brushless ini menggunakan generator AC sebagai exciternya, ya. Arus DC diberikan pada stator, kemudian rotor pada exciter akan menghasilkan arus AC yang kemudian disiarkan oleh rectifier yang juga ikut berputar pada poros rotor sinkron. Jadi ini khusus motor yang menggunakan ekstasis brushless. Jadi inilah yang digunakan, ya. Kalau kita lihat motor sinkron atau motor serempak yang menggunakan brushless ini, inilah yang digunakan atau inilah yang lagi viral untuk mobil listrik. Saat ini inilah yang lebih viral karena kita lihat mobil listrik itu adalah menggunakan motor serempak, ya, karena dia menggunakan brushless. Jadi kalau kita lihat motor BLDC itu sebenarnya bukan motor BLDC, motor sinkron yang bereksitasi brushless, ya. Motor sinkron yang bereksitasi brushless. Ya. Karakteristik motor sinkron. Terdapat beberapa sifat penting dari motor sinkron atau karakteristik daripada motor sinkron. Yang pertama, motor sinkron dapat bekerja pada power faktor yang berbeda-beda, baik power faktor terlambat, lagging, atau power faktor mendahului, leading, bila arus eksitasinya dirubah, ya. Jadi dia bisa bekerja di lagging, dia bisa bekerja di leading, tergantung daripada arus eksitasinya, ya. Kalau arus eksitasinya tinggi, dia leading, tapi kalau arus eksitasinya rendah, dia lagging, tergantung daripada besar kecil arus eksitasi atau arus penguatan. Yang kedua, motor sinkron tidak dapat start dengan sendirinya, ya. Motor sinkron tidak dapat start dengan sendirinya. Karena apa? Dia menggunakan dua sumber AC dan sumber DC. Jadi sumber DC-nya dulu, baru sumber AC-nya, ya. Untuk start motor sinkron ini memerlukan bantuan peralatan tambahan yang dapat membantu berputar hingga mencapai kecepatan sinkron atau mendekati kecepatan sinkron hingga motor dapat bekerja normal, ya. Jadi tadi seperti eksitasi dinamik, eksitasi statis maupun eksitasi brushless, itu alat bantu untuk motor sinkronnya tersebut, ya. Misalnya statis tanpa rectifier, motor sinkronnya ini tidak akan jalan, ya, tanpa rectifier. Atau tanpa brushless, motor sinkronnya ini tidak akan bekerja, ya.
Tanpa brushless, motor sinkronnya ini tidak akan bekerja. Apalagi kita menggunakan tanpa generator DC. Ya, generator DC-nya tanpa itu maka motor sinkronnya ini tidak akan bekerja. Jadi motor sinkron akan bekerja apabila dibantu oleh mesin peralatan-peralatan lainnya, ya, peralatan-peralatan lainnya atau peralatan tambahan. Ini brushless mesin rotor, ya. Brushless, 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 brushless. File monitor relay monitor the power factor of the system and trips the motor and exciter file of if synchrons is not achieved within a specific length of time or if the motor pulls out of step. Jadi langkah-langkah daripada motor ini, ya, langkah-langkahnya kita lihat di sini, ya. Ini motor sinkron dihubungkan 3 fasa, kemudian ini input, ini trafo input, ini trafo arus, ya. Ini ada trafo input, ya. Ini current transformator atau trafo arus, ini ada breaker tip, ini adalah MCB. Kemudian kita menggunakan relay, ya, relay device-nya. Kemudian kita kontrol exciternya, ya. Kemudian kita lihat di sini, ini exciter armatur 3 fasa output, ya. Di sini ada tadi di sini ini kita gunakan DC, kita menggunakan diodanya ada 6, ada untuk fasa V, ada untuk fasa W, ya. Kemudian kita menggunakan SCR1, ya. Kemudian kita menggunakan SCR2. Jadi ini SCR ini adalah kendalinya, ya. SCR-1 dan SCR2-nya ini adalah kendali. Kapan SCR1 kerja, kapan SCR2 kerja, ya. Jadi kita menggunakan sistem brushless pada rotornya, ya. Jadi pertama yang bekerja bukan ini dulu, ya, statornya. Enggak, yang bekerja adalah daripada ini brushless-nya ini, ya, di mana brushless-nya ini nanti kan mendapat sumber dari ini exciternya ini, ya, brushless daripada generator motornya ini, ya. Tanpa sikat, Kemudian, ini kerja setelah dia mencapai, ya, ini sudah masuk, dirubah menjadi arus DC, ya. Dia akan menghasilkan arus DC, ya, arus DC. Setelah cukup, ya, nanti ini ada application sirkuitnya, ya. Kemudian SCR1 kerja. Setelah itu kita menunggu SCR2. SCR1 sudah mencapai flux, maka SCR2 kerja, maka motornya ini akan berputar sama sekali, ya. Field application circuit. Jadi ini field application circuit dalam suatu sistem eksitasi sinkron harus memenuhi 3 fungsi. 1, dia menyediakan jalur bebas untuk arus yang diinduksi ke wound rotornya, bilitan rotor belitannya,
selama proses Field awal. application circuit. Ya. Field application Jadi circuit. dia harus Field menyediakan application jalur circuit. bebas untuk arus yang diinduksi ke wound rotor selama proses awal dan membuka sirkuit ini ketika eksitasi diterapkan. Jadi sirkuitnya harus open. Ya. Selama proses awal, motor beroperasi sebagai motor induksi. Ya. Jadi motornya ini pada saat awal dia Field beroperasi discharge sebagai resistor. motor induksi dengan porsi yang diproduksi oleh square cake winding. Ya. Rotor belitan juga dipotong oleh Field flux stator discharge berputar resistor. dan memiliki tegangan yang terinduksi di dalamnya. Ya. Selama fase startup, SCR2 dalam diagram di atas merupakan gerbang on, ya, dan menyediakan jalur bebas untuk arus rotor induksi yang melalui field discharge resistor (FDR). Jadi ada jalur bebas melalui field discharge resistor (FDR), ya, seperti yang ditunjukkan oleh panah merah putus-putus. Ya. Frekuensi arus rotor yang diinduksi ini memberitahu rangkaian aplikasi bahwa kecepatan yang ada pada rotor sedang berjalan. Ya. Jadi setelah dia dapat sumber, maka SCR2 on, lalu dia sehingga dia akan mengalir, arus DC-nya ini akan mengalir. Ketika kecepatan rotor mencapai sekitar 97% dari sinkronisasi dan polaritas rotor telah mencapai sinkronisasi, maka SCR2 akan berubah menjadi off dan SCR1 merupakan gerbang on. Ya. Jadi pada waktu rotor sudah mencapai 97%, maka SCR2 off, SCR1 on, ya, memungkinkan koreksi arus DC dari putaran rectifier 3 fasa, ya, melewati bidang putaran seperti yang ditunjukkan oleh panah hijau. Jadi pada gambar tadi, ya, ini gambar ini, ya. Pada gambar ini, setelah dia mendapatkan sumber dari jala-jala listrik menuju dioda, ya, sumber AC dirubah menjadi sumber DC, ya. Jadi sumber AC dirubah menjadi sumber DC, kemudian arus ini masuk ke SCR2, ya. Dia masuk ke SCR2, kondisi SCR2 saat akan start ini on, ya. Start ini on, ya, start ini on, sedangkan SCR1 belum. Karena apa? Dia menunggu rotor pada motor sinkron ini putarannya sampai 97%, ya. Setelah rotornya ini mencapai 97%, maka SCR2 off, yang bekerja adalah SCR1, ya. Nah, disinilah SCR1 akan aktif terus, ya. SCR1 ini akan aktif terus sambil mengontrol daripada rectifiernya ini, ya. Jadi dia mengontrol daripada rectifiernya ini. Ini yang sekarang yang digunakan, ya. Ini yang digunakan untuk, karena satu, biayanya lebih murah, kedua, tidak memerlukan tempat yang luas, ya. Ketiga, perawatannya murah, ya. Perawatannya murah. Kalau kita gunakan tadi
menggunakan yang ini ya, generator DC, biayanya mahal, perawatannya juga mahal ya, perawatannya mahal, kemudian membutuhkan ruangan yang cukup luas ya, membutuhkan ruangan yang cukup luas. Kemudian dia ini tadi, jadi kalau dia sudah mencapai sinkron ya, jadi rotor ini setelah mencapai 90 derajat persen dari sinkronisasi, maka SCR2 akan berubah menjadi off dan SCR1 berubah menjadi on ya. Ini digunakan untuk mengoreksi arus DC dari putaran rectifier 3 pasah ke melewati bidang putaran seperti yang ditunjuk ya. Jadi SCR1 ini untuk koreksi ya, koreksi arus DC ya, untuk mengoreksi arus DC dari putaran rectifiernya. Jadi field application circuit harus menghapus eksitasi segera jika motor di luar kendali. Jadi field application circuitnya ini adalah kontrolnya, kendalinya. Kalau misalnya motornya ini di luar kendali ya, maka sistem akan mati dan eksitasi tidak ada. Jadi sistem akan mati sendiri ya. Jadi sistemnya ini akan mati sendiri. Contohnya misalnya gini, ini rotor sudah mencapai 97 derajat, tapi SCR2 tidak off ya. Kalau SCR2 tidak off, SCR1 tidak akan jalan. Berarti SCR berarti sistem ini tidak berjalan dengan aman. Oleh karena itu, maka yang bekerja adalah field application circuitnya ini, ya, kontrolnya ini, kendalinya. Kendalinya inilah yang akan mematikan atau memutuskan eksitasi agar motor tersebut tidak terbakar, ya, agar motor ini tidak terbakar sama sekali. Kalau tidak dilakukan pemutusan langsung, maka motor ini kemungkinan besar dia akan terbakar karena sistemnya tidak berjalan dengan normal. Kemudian power factor. Keuntungan penting dari sinkronisasi motor adalah faktor daya motor dapat dikontrol dengan mengatur eksitasi putaran bidang DC. Ya, faktor dayanya dapat dikontrol. Ya, mau lagging, mau leading, terserah. Jadi tergantung besar kecilnya arus eksitasi. Ya, tidak seperti motor induksi AC yang selalu dijalankan pada faktor daya lagging atau tertinggal. Ya, kalau motor induksi saat dia bekerja, saat dia dijalankan itu faktor dayanya lagging atau tertinggal. Ya. Hal ini akan meningkatkan semua faktor daya sistem listrik dan tegangan drop dan juga memperbaiki tegangan drop pada terminal motor. Jadi power factor pada motor sinkron ini menjaga agar tidak terjadi tegangan drop. Ya, karena atau menstabilkan tegangan. Kalau tegangannya stabil kan putarannya juga stabil. Tapi kalau tegangannya turun naik, putaran mesinnya juga akan berubah-ubah, bisa cepat, bisa lambat. Nah, inilah yang digunakan untuk menjaga putaran pada rotor
rotor pada motor sinkron ini tetap stabil, ya. Kalau kita ingin jadi untuk menjaga agar tegangan tidak drop atau tidak berubah-ubah, kita bisa menggunakan pengaturan tegangan, voltage regulation, ya. Jadi kita bisa menggunakan voltage regulasi atau pengaturan tegangan, kita buat agar tegangan tersebut tidak berubah-ubah, ya, atau kita buat tegangan tersebut stabil. Nah, ini contoh soal, ya. Yang pertama, hitung kecepatan dan tegangan per fase serta tegangan antar fase dari suatu generator ini. Bisa generator, bisa motor, karena dia bentuknya pada saat dia bekerja dia sebagai motor, pada saat dia kecepatannya dikurangi dia sebagai generator, ya. 4 kutub 3 pasal 50 Hz hubungan bintang dengan 36 alur atau slot. Tiap slot berisi 30 penghantar. Flux per kutub 0,05 Weber. Terdistribusi sinusoidal, ya. Yang ditanya berapa frekuensinya, berapa betanya, berapa kisaran distribusinya, berapa kisaran kaisarnya, berapa sudut per fasa, ya. Kemudian berapa tegangan induksinya per pole, ya. Berapa tegangan GGL-nya, ya. Jadi kita harus mencari satu persatu dulu, menghitung F sama dengan P kalikan N per 120. Kan kalau N sama dengan 120 F per P, ya. Jadi 120 kalikan 50 per 4. 50 ini adalah frekuensinya 50 Hz. P-nya ini 4 adalah ini kutubnya, 4 kutub. Jadi N-nya di sini 1500 RPM, ya. 1500 RPM, baik itu putaran sinkron maupun putaran rotornya. Kemudian beta, ya. Ini adalah sudutnya, berapa derajat, ya, berapa derajat. Di sini 180 derajat per 36 dibagi 4, ya. 36 dibagi 4. Ini derajatnya, ini derajat listriknya. 36 ini adalah banyaknya alur, ya, banyaknya alur. Kemudian 4 ini adalah kutub, ya. Banyaknya alur dibagi banyaknya kutub, ya, sehingga di sini 20 derajat, ya, 20 derajat, ya. Kemudian M sama dengan 36 dibagi 4 kali 3. Tiganya ini, ya, tiganya ini adalah ini. Generator ini adalah generator 3 fasa, ya. Generator 3 fasa, sehingga M sama dengan 36 per 4 kalikan 3 sama dengan 3. Jadi dapatnya 3 di sini dalam satu alur. Ini kan ada 36 alur, ya, atau 36 slot.
ya. Slot 1, jadi satu slot itu 1 2 3. Jadi ini kan ada 36 alur. Dia jadi belitannya ini untuk masuk ke belitan yang lain itu harus melewati 3 slot. Jadi slot 1, slot 2, slot 3 masuk, berarti dia terhubung ke slot 4. Terhubung ke slot 4, ya. Kemudian habis itu kalau dia habis ini tambah lagi 3, berarti 5 6 7, ya. Kemudian tambah lagi 3 10, ya. Jarak lilitannya ini, jarak kumparan ke slotnya ini adalah 3. Jadi dia melewati 3. Kemudian KD, kisaran distribusi sin 3 kalikan 20 derajat per 2, ya. Sin 3 kalikan 20 derajat per 2, ya. Jadi derajatnya ini kan tadi betanya 620, ya. Tiganya ini karena dia 3 pasah, ya. Jadi 3 kali 20 derajat ini kan 30. Kemudian ini per 3 sin 20 derajat per 2, ya. Jadi sin 30 0,6 dibagi sin ini, jadi 0,6 kalikan 3 ini 1,8, jadi 0,6 dibagi 1,8 nanti hasilnya adalah 0,96, ya. Terus KC, kisaran kaisar atau kisaran gawang, ini alur per ini jet. Jetnya ini adalah ini. Tiap slot berisi 30 bagi 3, ya. Z ini slot tiap, jadi jumlah kumparan pada slot, ya, jumlah kumparan pada slot per slot dibagi dengan jarak slotnya atau jarak alurnya, ya. Jadi 36 ini banyaknya alur dibagi 30, ya, per 3, berarti 360, ya. Kisaran kaisarnya ini 360, ya. Kemudian T per pasah 360 per 2, ya. Per 2 sama dengan 180. Jadi sudutnya ini, ya, sudut per pasah itu 180 karena langsung kita gunakan ini, ya. 360 bagi 2. Kemudian berapa tegangan GGL-nya atau tegangan perpasanya, ya. Tegangan perpasah, ya. Tegangan perpasanya ini 4,44 kalikan 1 kalikan 0,96 kali 50 kali 0,05 kali 180, ya. Ini sama dengan 1920 volt per pasah. Jadi 4,44 kali 1 terus kali 0,96 ini KD, terus kalikan 50 frekuensi, kemudian kalikan 0,05 ini flux, kemudian kalikan 180 ini T-nya, ya. Sehingga hasilnya adalah 1920 volt per pasah. Kemudian
Yang ketiga, tegangan antar pasa dari suatu generator dengan sekarang tegangan antar pasa. Berapa tegangan antar pasanya? Jadi ini kan yang ini tegangan per pasa. Sekarang tegangan antar pasa. Jadi akar 3 ELL sama dengan akar 3 dikalikan akar 3 dikalikan ln. Akar 3 dikalikan ln. Sehingga akar 3 dikalikan 1920. Hasilnya adalah 3360 Pol. Jadi tegangan antar pasanya itu 3360 Pol. Ini contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang kedua. Suatu generator 3 pasa 4 kutub 50 Hz mempunyai 15 alur per kutub. Tiap alur berisi 10 pengantar. Setiap pengantar dari tiap fase dihubungkan seri dengan faktor distribusi 0,95, faktor kisar 1. Pada waktu beban 0 EMF antar fasa 1825 Pol, hitunglah flux per kutub. Nah, ditanya di sini berapa banyaknya flux tersebut, Jadi kalau ini KC-nya diketahui, KC ini 1, KD-nya kan sudah 0,95, frekuensinya di sini 50 Hz. Ini tegangan induksi per pasanya 1825, atau EP-nya ini 1825 tegangan. Jadi tegangan antar pas tegangan ini 1825 dibagi akar 3, ini tegangan line to neutral, atau tegangan antar pasa 1825 dibagi akar 3, sehingga banyaknya alur di sini. Berapa banyaknya alur? Alurnya di sini 15. Di sini mempunyai 15 alur per kutub. 15 alur per kutub. Kutubnya ada berapa? 4. Setiap kutub ada 15 alur slot. Berarti kalau 4 kutub, 4 kali 15 di sini 60. Banyaknya alur di sini 60. Kemudian banyaknya alur per pasa, per pasa. Berarti di sini motor ini kan mesin serempak ini kan ini kan 3 pasa, 3 pasa. Jadi 60 bagi 3 ini adalah 20. Jadi banyaknya alur per pasa itu 20, Ada tadi 60 total alurnya. Kemudian banyaknya alur per pasa itu ada 20. Karena mesin ini adalah untuk 3 pasa. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Kemudian banyaknya lilitan per pasa, ini 20 kali 10 per 2. Banyaknya lilitan per pasa, ini 20 dari sini, 10-nya ini adalah tadi. Setiap alur diisi 10 pengantar. Setiap alur diisi 10 pengantar atau 10 kawat. Konduktor. Jadi 20 dikalikan 10 dibagi 2. Ini sama dengan 100. Jadi T-nya ini banyaknya lilitan per pasa ini adalah 100. Nah, sekarang yang dihitung flux per kutub,
Kita pakai rumus ini, E sama dengan 4,44 kalikan KC, kalikan KD, kalikan F, kalikan flux, kalikan T. Ya. Flux sama dengan apa? Fluxnya kan yang dicari. E, flux sama dengan E dibagi 4,44 kalikan kalikan KC, kalikan KD, kalikan F, kalikan T. Ya. Jadi ini 1825 dibagi akar 3 sama dengan 4,44 kalikan 1 kalikan 0,95 kalikan 50 kalikan flux kalikan 100. Fluxnya kan yang dicari. Jadi flux sama dengan 1825 dibagi akar 3 dibagi 4,44 kalikan 1 kalikan 0,95 kalikan 50 kalikan 100, maka hasilnya adalah 49,97 MWB ya. 49,97 MWB ya. M itu milimeter Weber ya, meter Weber. Jadi putaran fluxnya ini cukup besar sekali ya, 49,97. Karena apa? Itu tergantung daripada KC-nya, KD-nya ya, KC-nya dan KD-nya. Kalau KD-nya kecil, ini kecil ya. Kalau KD-nya besar, ini besar. Kalau KC itu tetap 1 ya, maksimum 1. Itu dibuat 1 ya. Tapi kalau KD itu harus kita hitung ya, mau nilainya berapa ya. Kalau KD-nya kecil, nilainya ini akan kecil, fluxnya kecil. Kalau fluxnya kecil berarti nanti tegangan GGL-nya lambat sekali, lemah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mas? Halo? Terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Halo? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, kita sampai di sini ya, dan terima kasih. 2 minggu lagi kita ketemu ya, karena minggu depan ada kelompok yang terakhir yang belum praktek ya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Siapa? Oke. Aku tangin-tangin